Halo semuanya, saya Yuskasih. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memformat sebuah makalah. Oke, di sini saya sudah menyiapkan makalah yang belum diformat. Kemudian kita akan membuat makalahnya seperti ini. Nah, ini adalah makalah yang sudah diformat. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelum mulai, kita mengatur marginnya terlebih dahulu ya. Klik layout, margin, lalu pilih custom margin. Nah, untuk marginnya saya pilih top 3, bottom 3 cm, left 4 cm, right 3 cm. Oke. Kemudian untuk size-nya itu 4. Lanjut orientation-nya portrait. Kemudian untuk font-nya saya gunakan Times New Roman. Oke, kita blok dulu. Kita gunakan Times New Roman. Untuk ukuran menggunakan 12. Oke. Dah ya. Lanjut kita buat yang pertamanya. Para dicontoh seperti ini. Di sini kita membuat daftar isinya otomatis ya, menggunakan table of contents. Juga pada halaman cover, kata pengantar, daftar isi itu menggunakan halaman Romawi. Sementara bab 1 sampai bab 2 itu menggunakan halaman angka 1, 2, 3. Oke, nanti saya akan tunjukkan caranya. Kemudian kita pertama mengedit untuk bagian covernya. Di rata tengah dulu. Di sini makalahnya paling atas, klik shift enter. Kemudian pentingnya ketahanan nasional itu di tengah, lalu bagi negara Indonesia itu di bawah. Nah, untuk bagian paling atas dari makalah ini, klik enter dulu. Kita akan menambahkan halaman judul. Kenapa kita menambahkan ini? Karena nanti pada saat kita akan menambahkan daftar isi ya, maka covernya itu akan menunjukkan ini. Tapi covernya pada halaman judul ini tidak kelihatan atau kita akan memudarkannya. Sebelum itu kita headingnya heading 1 ya. Nah, untuk heading kita akan memodifnya dulu. Jika belum dimodif, nah di sini Times New Roman, fontnya ukurannya 12, kemudian di bold. Nah, oke, sudah. Lanjut oke. Nah, ini belum ya? Bukan, sorry. Heading 1 itu tengah. Ini belum diformat, itu sebentar. Ini di tengah. Oke, sudah. Spasinya. Kemudian ini juga di bold. Untuk spasi kita menggunakan 1,15 atau mungkin 1,5. Oke. Halaman judulnya di transparan atau kita beri warna putih. Nah, jadi dia tidak akan kelihatan. Tapi nanti di daftar isi dia akan kelihatan karena dia menggunakan heading. Oke, untuk gambar
gambarnya tidak ini ya, kita akan menggantinya. Kita delete dulu. Kita akan menggunakan logo, tadi logo ya, logo SMKTI. Ini. Oke, sudah. Kita gunakan wrap text pada video sebelumnya juga. Gunanya adalah untuk bisa menggerakkannya. Sebenarnya bisa juga di rata tengah, tapi saya ingin menggunakan itu. Kemudian ini di enter, lalu di bold, rata tengah, kemudian spasinya 1,5. Ini dihilangin ya, removes, karena agak terlalu berjarak. 1,5. Untuk namanya kita ganti menggunakan nama saya. Oke, sudah. Yang ini lanjut di bawah di bold. Kemudian kita atur lagi agar ini menjadi ke bawah. Ini atur ke bawah sampai ke bawah, sampai sini mungkin. Ini agak ke sini di tengah. Oke, lanjut ini juga agak di enter. Oke, seperti inilah tampilannya. Seperti ini ya tampilannya. Kemudian untuk bagian kata pengantar ya, kata pengantar kita juga edit. Kita perlihatkan fitur balik untuk melihat. Nah, ini kita gunakan Ctrl Enter. Oke. Nah, break namanya. Kita bisa dicari di layout di breaks nih. Oke, yang bagian cover sudah terdapat. Kita edit bagian kata pengantar. Nah, untuk judul kata pengantar itu menggunakan heading 1. Sudah. Spasinya jangan lupa 1,5. Tuh, di remove. Oke, sudah. Kemudian untuk isi dari kata pengantar kita beri justify. Oke. Setelah itu pada bagian Singaraja 29 Juni 2020 ini dibawa ke sini bagian pojok kanan. Oke. Sebelum itu ini agak sedikit di deketin dikit ya. Terus namanya segini. Lanjut, untuk namanya itu diganti juga ya, karena di cover namanya saya, jadi ini juga diganti. Oke, sudah. Lanjut kita geser ke sana. Ini 2 ya, untuk rulernya 2 pakai gini. Klik di tengah-tengah. Tekan. Itu bisa menggunakan kita bisa menggunakan yang namanya increase indent. Nah,
sesuaikan. Nah, segitu saja. Oke, lanjut. Mungkin ini perlu ditambahkan lagi biar nggak terlalu mepet. Untuk bagian di bawah judul dari kata pengantar itu after ya, afternya itu spasinya mungkin sekitar 12. Kalau untuk yang before itu nggak usah. Nah, segitu. Oke, kita lanjut. Di sini kita menggunakan Ctrl Enter. Oke, sudah. Daftar isi kita lewatkan dulu ya, karena untuk daftar isi itu di bagian akhir ya. Kita lanjut ke pendahuluan, sama seperti tadi di heading 1. Nah, oke. Ini bab 1 dan di bawahnya pendahuluan. Kita menggunakan shift enter. Oke. Sudah. Ini menggunakan 15. Kemudian untuk isinya latar belakang, dia tuh pakai heading 2. Kenapa heading 2? Karena dia merupakan subbab dari bab 1. Dimodif dulu jika dirasa itu belum sesuai. Sudah. Oke. Lanjut, sekarang ini terlalu renggang. Di contoh itu tidak renggang ya. Ini. Oke. Jadi kita akan membuatnya tidak renggang. Lihat juga spasinya, apakah ada remove-nya. Jika ada, kita klik. Nah, kita heading 2 dulu. Dan untuk melihat mana-mana saja yang di heading, kita bisa menggunakan navigation pane. Nah, untuk melihatnya kita klik view, atau untuk memunculkannya. Nah, ini navigation pane. Sini dia. Untuk headingnya di sini kelihatan. Nah, ini kan ini sudah ada. Lanjut kata pengantar, pendahuluan, dan latar belakang. Oke. Kita beri dulu heading 2 pada setiap subbab dari bab 1. Heading 2. Ini heading 2. Bab 1 dulu ya. Oke. Setelah itu jangan lupa ini di rata tengah biar tampilannya lebih menarik. Karena memang ketentuan makalah itu begitu. Nah, untuk latar belakangnya kita akan menambahkan numbering. Untuk menambahkan numbering, kita menggunakan ini, numbering ini ya. Biasanya di Word itu ada yang sudah 11, 12 gitu. Tapi kalau ingin menambahkannya, kita bisa menggunakan define new number format. Nah, di sini di bagian depannya kita hapus jadi 1.1 gitu. Dan untuk melihatnya kita bisa lihat di preview nih, 1.1, 1.2, 1.3. Oke. Nah, itu dia. Ini digeser ya, tinggal digeser. Dirasa terlalu mepet, ini bisa agak disinikan dikit. Nah, dah. Oke, lanjut untuk yang kedua. Kita bisa menggunakan format painting. Ini. Format painter ya. Oke. Dan klik bagian sini. Nah, seperti itu jadinya. Lanjut, kita bisa menggunakannya lagi. Nah, begitu. Oke. Kemudian kita rapikan lagi.
Untuk yang di sini ya, ini tuh di sini taruh, tidak bagian dari 1 2 3 karena isinya ini doang. Kemudian ini karena terlalu renggang, ingat lihat spasinya, ternyata ada remove spasi after. Nah, oke, sudah. Lanjut untuk tujuan, kita beri justify. Oke, sudah. Dan lanjut ke bab kedua. Ingat ya, jika begini biar memudahkan, lebih gampang, kita menggunakan Ctrl Enter. Nah, begitu. Sini sama juga ya. Bab 2-nya di heading 1. Di heading 1. Kemudian ini shift enter. Kenapa shift enter? Jika kita enter gitu, ini jadinya ikut ke heading. Padahal sebenarnya itu kan merupakan bagian dari bab 2 ya, bab 2. Jadi kita akan menggunakan shift enter. Begitu dia. Oke. Perhatikan juga spasinya ya. Spasinya 1,5, 1,15. Ini after. Oke. Ini juga untuk subbab dari bab 2, kita menggunakan heading 2. Lanjut, yang lainnya kita menggunakan heading 2. Kemudian ini juga heading 2. Sudah habis. Oke. Kita akan menambahkan numbering. Untuk yang heading kedua, bukan lagi numbernya itu 1.1, tapi 2.1 karena bab 2. Jadi 2.1 karena tadi itu bab 1, makanya 1.1. Oke. Nah, sekarang kita akan menambahkannya. Jika ada yang kayak begini, jangan takut. Kita bisa memformatnya dari sini. Tinggal pilih dulu ya. Karena saya di sini sudah ada, jadi segitu. Tapi kalau nggak ada ya, seperti tadi muncul kayak gitu, kita bisa men-set numbernya di sini. Mau mulai dari, misal tadi kan bab 1 itu 1 dan sekarang bab 2. Jadi kita tinggal menambahkannya dari 2.2. Begitu. Oke. Ini diperbaiki sekitar di sini. Nah, sudah. Ini format finder. Oh, cuma sekali baik ya. Nah, sudah. Kita akan merapikan paragrafnya. Sini ingat justify, kemudian ini juga justify. Untuk yang di sini ini justify ya. Dan di sini itu di contohnya pada bagian bab kedua. Nah, ada stripnya ya. Itu bagian-bagian. Jadi dari sini kita akan menambahkan, ini namanya bullet, bagian ini. Oke.
Itu dia. Kita lihat lagi. Ini dekat ya. Ingat spasinya. Spasinya ada remove. Nah, 15. Oke, sudah. Lanjut yang ini. Oke, kemudian lanjut ke kesimpulan. Control Enter. Oke. Bagian bab 3 atau kesimpulan itu menggunakan heading 1. Sama seperti yang tadi di Shift Enter. Kemudian berisi remove-nya itu. Sekitar afternya 12. Spasinya itu ya. Sebentar. Oh, malah yang di sini. Berarti tadi salah ketik. Salah pencet ya. Oke. Oke, yang di sini juga diberi justify. Tidak justify ya. Oke. Setelah itu kita lanjut bagian yang bawahnya. Di sini menggunakan sama seperti yang tadi, Control Enter. Oke. Kita menggunakan heading pertama. Heading 1 di tengah, lanjut kemudian untuk daftar pustaka itu biasanya pada kalimat pertama itu sejajar segini, tapi untuk kalimat kedua dan seterusnya itu dia agak menjorok ke tengah ya. Oke, kita blok dulu. Seperti ini, boleh dimanapun. Nah, oke. Kita justify juga ya. Nah, oke, sudah. Kemudian untuk yang di bawah ini terakhir ya, bab terakhir. Oke, kita lihat lagi dari pertama. Kecilin lagi, bisa melihat. Seperti tadi saja. Oke, ini sudah. Terisi belum? 21. Tujuannya di sini.
Oke, kita lanjut ke daftar isi. Untuk daftar isinya kita belum heading ya. Daftar isi perlu di heading 1. Oke. Untuk itu ini juga spasinya jangan lupa. Nah, untuk memunculkan daftar isi secara otomatis kita menggunakan table of contents. Nah, klik layout, bukan ya. Nah, ini reference, lalu table of contents, kita bisa pilih formatnya bagaimana, tempatnya. Saya pilih yang kedua ya. Nah, seperti ini ya dia tampilannya. Oke, ini bisa dihapus. Oke, sudah. Ini ya tampilannya. Yang di sini tuh karena agak kejauhan, kita bisa mendekatnya dikit. Nah, sudah. Oke, yang ini juga. Oke, sudah. Lanjut, untuk yang terakhir kita akan menambahkan halaman atau fake number. Di sini itu pada contoh cover kata pengantar dan daftar isi itu menggunakan halaman Romawi, sementara bab 1 dan bab 2 seterusnya itu menggunakan halaman nomor angka atau 1, 2, 3. Oke. Untuk menambahkan nomor halaman, kita klik ke home, insert ya, di sini. Nah, header itu yang bagian atas ya. Header itu bagian atas biasanya untuk kop surat. Dan untuk bagian bawah itu footer namanya. Nah, di sini kita akan menambahkan fake number. Fake number itu tuh yang karena di contoh itu di bawah tapi di tengah ya. Kita pilih yang di sini. Nah, terus kita juga perlu memformatnya karena covernya itu kan menggunakan halaman Romawi. Kita format di sini, klik Romawi, mulai dari 1. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian biasanya di cover itu tuh halamannya tidak kelihatan. Dan untuk membuatnya tidak kelihatan atau tersembunyi ya, kita bisa menggunakan ini, difference first fake. Ini dicentang, maka dia akan tersembunyi. Bukan berarti dia hilang, tapi dia tersembunyi. Oke. Kemudian kata pengantar 2, daftar isi 3. Nah, ternyata di situ ada kelebihan gini ya. Kita klik. Oke. Di sini ininya. Klik. Kemudian nah, karena di daftar isinya Romawi 3, kemudian bab 1-nya Romawi 4, kita akan membuatnya berbeda, yaitu pada bab 1 itu menggunakan halaman angka, maka kita harus membedakan section antara kedua ini. Oke. Karena kalau kita langsung edit di sini, otomatis yang lainnya juga ikut. Jadi kita harus membedakannya. Nah, cara untuk membedakannya adalah klik bagian terakhirnya di 3 ini, halaman 3 daftar isi ya. Kemudian kita pilih layout. Di layout kita klik break, kita pilih continuous. Oke, continuous. Nah, oke, sudah.
Oke, sudah. Kita lihat. Nah, ini sudah kelihatan bahwa yang ini halaman Romawi 3 itu section pertama. Sementara untuk bab 1 pendahuluannya itu section kedua. Jadi dia berbeda. Jadi sekarang kita tinggal mengedit yang ini. Lanjut ke page number. Kemudian kita format page numbernya menjadi angka ya. Nah, di sini kita pilih 0. Kalau pilih 1, dia di sini akan 2. Jadi kita pilih 0. Nah, 1. Keduanya 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke. Sudah. Halamannya sudah. Di daftar isi juga kita perlu update ya, karena sebelumnya belum ada halaman atau halamannya belum benar. Kita update. Nih, tinggal diklik. Lanjut update table, page number atau intent number. Seperti itu. Oke, ini sudah update. Nah, sudah ya. Kita lihat tampilannya. Jadi, seperti ini tampilan makalah yang sudah diformat. Oke, dari cover kata mengantar, kemudian daftar isi, kemudian bab pertama pendahuluan, dan lanjut terus bab kedua, lalu terakhir kesimpulan dan juga daftar pustaka. Oke. Nah, itu saja video yang bisa saya berikan hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke. Di sini saya juga akan memberikan informasi. Saya menggunakan beberapa teknik, yaitu tadi ya yang di layout, break, kemudian page number, di insert ya untuk halaman tadi itu, kemudian heading formatting. Heading itu di layout, margin ya. Salah. Heading itu di sini. Nah. Oke, kemudian table of contents untuk memunculkan daftar isi secara otomatis. Oke, sekian dari video saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.